Allah ingin membuat dia tahajudnya menjadi ikhlas. Makanya tidak dilunasin dulu. Gampang bagi Allah ngelunasin utang. Jagad ini punya dia. Tidak ada yang rumit bagi Allah. Rumit itu bagi kita aja yang nggak ngerti. Ayo merapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majelis ini. Wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, golongkan kami menjadi hamba-hamba yang yakin padamu ya Allah, yang merasakan nikmatnya ibadah, yang merasakan nikmatnya istiqomah. Lindungi kami dari niat yang salah, lindungi kami dari ilmu yang salah, lindungi kami dari amal yang salah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadirin, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan segala-galanya. Tidak ada satupun yang ada di alam ini kecuali pasti ciptaan Allah, pasti milik Allah, pasti dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun nikmat yang bisa datang karunia tanpa izin Allah, dan tidak ada satupun musibah yang bisa menimpa kita tanpa izin Allah. Segala yang ada di jagad ini takluk kepada apa yang Allah kehendaki. Jikalau Allah menghendaki sesuatu, pasti terjadi tanpa bisa dicegah, dihalangi siapapun. Dan bila Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, maka tidak akan pernah terjadi walaupun diinginkan siapapun. Yang paling nikmat adalah menginginkan yang ada takdirnya, pasti terjadi. Yang paling nelangsa adalah yang ngotot menginginkan sesuatu yang memang tidak ada takdirnya di sisi Allah, pasti tidak terjadi. Maka kalau punya keinginan, inginkanlah sesuatu yang Allah sukai. Jadi tidak jadi, sudah jadi kebaikan. Istiqorohlah, karena apa yang kita inginkan belum tentu yang terbaik menurut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar? Alhamdulillah. Kita lanjutkan nomor 180 ya. Oh, mundur dulu biasa. 179 mengulangi pertemuan yang lalu. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam pasal 179 halaman 134. La yakun talabuka tasabbuba ilal ata'i minhu fayakilla fahmuka anhu fal yakun talabuka li idharil ubudiyyati wa qiyaman bihuquqir rububiyyati. Jangan sampai doa permintaanmu kepada Allah itu engkau jadikan sebagai alat, sebab untuk mencapai pemberian Allah. Niscaya akan kurang pengertianmu, makrifatmu kepada Allah. Tetapi hendaknya doa permintaanmu semata-mata untuk menunjukkan kerendahan kehambaanmu dan menunaikan kewajiban terhadap kemuliaan, kebesaran dan kekayaan Tuhanmu. Mana yang duluan? Doa dulu, pemberian dulu. Waktu kita di rahim ibu nggak sempat doa apa-apa. Jadi beres, kita jadi janin tidak? Jawab atuh hadirin. Nggak sempat doa, belum tahu doa itu apa. Waktu bayi, apa kita doa dulu atau pemberian dulu?
Kita nggak pakai doa tuh. Beres keperluan kita, langsung ibu mengeluarkan air susu. Ibunya tidak mengeluarkan air susu, sapi yang mengeluarkan. Sapinya di Selandia Baru, bayinya di Jakarta. Demi Allah dia akan datang menemui bayi itu. Bukan sapinya, air susunya. Makanya kita disuruh berdoa itu, tolong digarisbawahi hadirin. Kalau ingin doanya mustajab, bukan mujarab ya. Kalau mujarab itu salep. Kalau kita ingin doa kita mustajab, kita harus tahu bahwa yang terpenting dari doa itu adalah bagaimana kita memposisikan diri sebagai hamba, dan berdoa itu perintah Allah, dan Allah satu-satunya Tuhan semesta alam yang menggenggam segala-galanya. Nah, kalau sudah begitu pas, biasanya salah satu hadiahnya adalah terkabulnya doa. Bagi kita terkabul tidak terkabul itu bukan urusan kita. Bagi kita yang penting doa sebagai ibadah. Makin banyak doa, makin banyak ibadah. Karena perkara terkabul itu sebelum doa juga sudah banyak yang terkabul. Halo? Ini penting nih hadirin. Rada rumit gak sih? Yang Allah berikan kepada kita sekarang itu melampaui apa yang terpikirkan oleh kita. Bahkan kita tidak tahu keperluan kita yang sebenarnya, tapi tercukupi. Pernahkah minta kedip? Nih Bapak kedip, minta kedip enggak? Bayangkan kalau setiap pemberian Allah harus dengan doa, udah nggak ada lagi kerjaan. Ya Allah tolong kedipkan dengan kecepatan standar, jangan terlalu lambat, nanti tabrakan. Juga jangan terlalu cepat, nggak enak ya Allah, bisa muntah saya. Tolong ya Allah, tumbuhkan bulu rambut saya dengan kecepatan, jangan rametek, jangan dimana, udah sedikit aja. Tolong ya Allah, itu hidung, jangan terlalu panjang bulunya, orang wibawa, sedikit aja bulu hidung. Aduh ripuh hadirin. Hanya untuk doa permintaan wajah saja kita sudah bingung. Bagaimana menumbuhkan rambut? Rambut itu kan nikmat, yang keluar nikmat, yang di dalam nikmat. Akar rambut itu nikmat dari Allah. Coba kalau ada rambut nggak ada akarnya, cuman sekali kita nyisir ya. Bagaimana ada akar tidak ada rambut? Hadirin sekalian, ini tidak kita minta, jantung berdetak tidak kita minta, jadi miliaran nikmat setiap saat datang tanpa kita minta, dan beres, sempurna. Betul? Ini penting nih, mengerti tidak hadirin ini? Supaya kita tidak terlalu riweuh dalam hidup ini. Jadi jangan suka, ya Allah, saya sudah berdoa. Jangan rewel. Ini ada orang yang tahajud, doa minta lunas utang. Temennya tidak tahajud, temennya lunas. Apa yang salah coba? Ayo jawab. Apakah Allah sayang kepada yang dilunasin atau sayang kepada yang tidak dilunasin? Dia tidak tahajud lunas, kita sudah tahajud belum lunas. Mana yang Allah sukai kira-kira, dia atau ini? Yang tahajud atau yang tidak tahajud? Yang tahajud. Kenapa belum dilunasin? Karena boleh jadi Allah sangat tahu kalau dia dilunasin, tahajudnya juga lunas. Jadi dia tahajudnya itu baru untuk lunas utang. Allah ingin membuat dia tahajudnya menjadi ikhlas. Makanya tidak dilunasin dulu. Gampang bagi Allah ngelunasin utang. Jagad ini punya dia. Tidak ada yang rumit bagi Allah. Rumit itu bagi kita aja yang nggak ngerti. Kalau Allah mau menggampangkan urusan mah gampang. Hadirin,
Kenapa dia tahajud? Doa, karena sangat boleh jadi tahajudnya itu hanya untuk hutang lunas. Nah, Allah menginginkan tahajudnya itu untuk Allah, ingin dekat dengan Allah, ingin dicintai Allah. Nanti kalau sudah masuk ke makom itu, maka minta utang lunas itu cuma salah satu suplemen doa, bukan tujuan dari tahajud. Biasanya kalau sudah begitu, mungkin bukan hanya dilunasin hutangnya, tapi diberikan rezeki-rezeki lain yang tidak pernah terduga sebelumnya. Makanya jangan merasa lelah dalam doa, karena doa itu ibadah. Bahkan mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Terus saja doa. Jangan mengatakan saya sudah doa tapi belum dikabulkan. Untung gak disambar petir juga ya. Model kita ini kan gak ada yang jelasnya. Kita doa itu biasanya baru karena kepepet. Nih kemarin pesawat, ya alhamdulillah sesudah dengar salah satu pesawat jatuh, saya juga naik pesawat dari Solo mau ke Bandung. Di tengah perjalanan karena sedang tidur, ada bunyi keras sekali. Apa ini bunyi? Tapi karena ngantuk tidur. Bangun-bangun menjelang mendarat. Kenapa Husein jadi begini? Asal rubah. Pas dilihat, loh kok balik lagi ke Solo lagi? Baru diberitahu, pesawatnya rusak. Yang lain tegang hadirin. Saya mah tenang diberi nikmat tidur. Masya Allah, tahunya sesudah mendarat banyak yang ke musola sujud syukur. Tidak mendarat di gunung. Nah sesudah ditanya bagaimana, wah macam-macam lah ceritanya. Ada yang kapok, ketika terbang lagi tinggal sedikit penumpangnya. Padahal ajal mah nggak pernah ketukar. Ada yang nanya, mau pindah pesawat enggak? Kalau ini ada jadwalnya mau ini aja. Wah bahaya visi jatuh. Ada nyawa saya mah udah tertentu waktunya, udah tertentu tempatnya. Kalau saya memang harus meninggal di jalan, inilah saya waktunya ngedeketin kematian saya. Tapi kalau ibu mau duluan, ya silakan. Enggak ngomong gitu ke orang lain. Alhamdulillah buktinya masih hidup. Hanya memang di pesawat jadi rada banyak zikir. Yang di depan saya ngaji terus. Apalagi ketika ikat kencangkan ikat pinggang atau ikat pinggang apa? Sabuk pengaman. Karena cuaca Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Kita mah perlu goncangan untuk zikir tuh. Ngaku aja bola, ibu juga kan kalau ada goncangan memperbanyak zikir tuh ya. Ya Allah, suami saya gitu. Biasanya enggak gitu-gitu amat. Makanya goncangan dalam keluarga tuh menyolehahkan. Makanya kalau tidak mau dikasih goncangan, mumpung nyaman, zikrullah. Allah kan maha tahu kita tuh zikirnya tuh kalau lagi kepepet, maka dipepet terus. Ada dua jalur, satu dengan sabar, dua dengan syukur. Makanya kalau lagi diberi nikmat tuh sujud syukurnya yang banyak. Boleh jadi nanti Allah memberi tambahan karunia terus, karena Allah lihat kita ini lebih banyak zikrullah dalam keadaan lapang. Kalau naik pesawat zikirnya hanya waktu goncang, ya ada kemungkinan goncang terus. Tapi kalau naik pesawat dari awal sudah baca Quran, dengerin merotal, tidurnya dalam keadaan zikir, nggak ada goncangan, tapi sibuk berzikir. Boleh jadi itu menjadi orang yang diberikan banyaknya kelapangan, karena lapang juga jadi zikir. Jelas hadirin? Makanya jangan suka zikir kalau kepepet aja, nanti dipepet loh.
Teruskan. Kalau doa sudah terkabul jangan ujub. Alhamdulillah ya. Padahal tadi saya ngedoanya tuh kurang serius. Oh, ujub hadirin. Sedang mendung, ya Allah, tolong dong jangan hujan. Tiba-tiba hujan nggak jadi. Hah? Dijabah? Padahal saya nggak begitu serius. Oh, sombong. Padahal itu dipindahkan tuh karena doa orang lain. Dia mah nggak diijabah. Tapi dia nebeng beken, ujub namanya. Hati-hati kalau sudah terjadi sesuatu harus menghilang ya. Jangan merasa ini karena saya berbuat, ini karena berjasa, tidak boleh. Sebelum terjadi ikhtiar all out, doa maksimal. Kalau sudah terjadi cuma satu, namanya min fadli rabbik. Ini semua sudah tertulis di lauh mahfud hanya karena kehendak Allah semata. Kita menghilang. Nah, kalau kita menghilang maksudnya tidak merasa sudah berbuat, maka Allah akan mencatatkan itu jadi amal kita. Tapi kalau kita merasa berjasa, maka kita tidak ada pahalanya. Seperti kita nyumbang anak yatim, kita nabung sekuat tenaga, kita biayai beasiswa untuk anak yatim. Kalau udah terjadi, kita menghilang. Kita tahu ini adalah rezeki anak yatim, kita cuma kepilih jadi jalan. Itu ibu yang membiayai anak yatim? Enggak, itu mah rezeki mereka. Saya cuma diuji jadi jalan. Alhamdulillah kepilih jadi jalan juga, sudah luar biasa. Dengan adab seperti itu, insya Allah pahalanya dikasihkan ke kita. Tapi kalau kita merasa itu dulu ya anak yatim, nggak bisa apa-apa. Sesudah saya biayai, saya didik, saya udah nggak ada pahala sama sekali dia, karena dia pahalanya saya. Halo, termasuk doa juga. Sesudah saya doakan anak saya jadi hafiz Quran, oh iya, boleh jadi itu anak jadi hafiz Quran doa dari gurunya. Dan orang tuanya mah doanya juga nggak ngerti ya. Baca Qurannya juga enggak. Udah gitu nebeng beken. Maka hati-hati kalau punya anak jadi hafizah tuh jangan nebeng beken. Ibu alhamdulillah ya anaknya hafiz Quran. Ya memang sebagai seorang ibu ya. Allah tahu ibu mah lebih banyak baca WA daripada baca Quran. Lebih menjiwai isi WA daripada isi Quran. Lebih kangen ke WA daripada Quran. Jadi kalau anak jadi hafiz, menghilang kita tuh. Ya ini sudah benar-benar karunia Allah. Entah mungkin doa kakek nenek, atau mungkin ketulusan guru-gurunya. Masya Allah, mudah-mudahan saya juga bisa ikut belajar. Shoot, menghilang. Jadi itu. Awas ibu-ibu jangan suka merasa bikin sukses suami ya. Masih ingat kan yang di pom bensin itu? Masih ingat tidak? Kalau ingat luar biasa karena saya belum cerita ya. Jadi di pom bensin istri ngobrol dengan yang ngisi bensin, petugasnya. Suami dari dalam pas masuk, mah kok akrab bener sih sama dia? Emang siapa dia? Ya dia mantan saya dulu pak. Untung ya kamu nikah sama papa jadi istri direktur. Kata istrinya, tunggu dulu, untung papa nikah sama saya. Kalau nggak papa yang jaga bensin. Gitu. Sampai sekarang saya bingung mana yang benar ini. Makanya nggak saya ceritain. Nggak boleh. Nggak boleh merasa berjasa dalam bentuk apapun ya. Sudah, semua kebaikan cuma datang dari Allah. Kita cuma jalan. Kalau ada dokter di sini, hati-hati. Jangan sampai sesudah dia berobat kepada saya, dia sehat. Salah tuh. Yang nyembuhkan tuh Allah. Dokter cuma jadi jalan. Orang sehat, sembuh, sakit itu izin Allah. Obat itu jalan, dokter itu jalan, bekam itu jalan. Siapapun yang jadi jalan tidak boleh merasa berjasa. Karena sebetulnya Allah yang menyembuhkan. Dokter kebagian ladang amal kalau ikhlas.
Kalau baik, tulus, pahalanya dapat. Sama dengan ceramah begini. Alhamdulillah ya, sesudah ada pengajian di sini, ibu-ibu teh semakin baik akhlaknya, semakin lembut hatinya. Sesudah mendengar ceramah saya. Enggak ada, ibu bapak jadi baik mah bukan karena ceramah seseorang, karena taufik Allah. Allah yang ngebulak-balik hati. Yang ceramah ini diuji bagian bicara. Kalau niatnya lurus, yang disampaikannya benar dan dilakukan oleh dirinya, pahala. Ini omongan ini nggak bisa masuk ke hati saudara-saudara. Tahu juga enggak hatinya di mana? Ha? Bagaimana saya memasuki hati? Ini saya bisa membuat di pikiran orang, saya nggak ngerti memasukkannya. Urusan penceramah tuh, satu, niatnya benar tidak? Dua, yang disampaikannya benar tidak? Yang ketiga, dilakukan tidak? Seperti Ustadz Edi tadi ceramah, ya sudah, cuman itu, kembali ke dirinya. Kalau ada di antara saudara yang pulang dari sini berubah jadi lebih baik, itu pasti karena karunia Allah. Kenapa dari Allah? Mungkin doa anak. Ya Allah, jadikan ibu saya ibu yang solehah. Dapat. Didengar Allah, diijabah, syariatnya didatangkan ke sini. Mungkin ada doa pembantu. Ya Allah, Engkau sudah dengar sendiri si ibu ini. Kasihan kalau si ibu yang terjerumus ke dalam neraka jahanam. Dia dari pagi sampai tengah malam marah. Saya jadi saksi, ya Allah. Si ibu teh judes, pelit. Tolong ya Allah, balikan hatinya. Ada yang ngajak ke sini, mungkin ya. Jangan saling lihat kiri kanan, ibu ya, nggak usah. Ya. Lah, ini kan siapa yang ada di sini, ini sesuai takdir, hadirin. Yang Allah kehendaki ilmu ini kedengeran, dengar dia. Allah yang ngatur. Dak nafsu mah, nggak pengen amat ke pengajian, ya. Enaknya mau makan, istirahat, olahraga, santai. Kesini kan harus pakai perjuangan. Begitulah Allah lah yang memberi. Makanya tidak boleh penceramah merasa berjasa. Tidak boleh orang tua merasa berjasa. Walaupun kita udah berjuang keras untuk anak-anak kita. Menghilang. Ingat ya Bu, jangan nyebut-nyebut jasa ke anak. Ini Ibu Muna, anak udah tahu ya, tidak usah kasih tahu. Ibu yang hamil, ibu yang melahirkan kalian, ibu yang menyusui, anak nggak milih, ya Bu ya, itu anak nggak pesen. Jadi mungkin terus suruh siapa Bu? Nah, saya emang nggak pesen lahir dari ibu yang ini, yang mana lagi? Jadi masalah ya, diam. Bapak juga nggak usah ngomong. Bapak teh capek, nggak usah jadi lelaki Pak. Bapak yang membanting-banting tulang, resiko tukang daging. Begitulah hadirin sekalian. Dahlah, pokoknya jangan merasa berjasa. Termasuk jangan merasa doanya mustajab. Karena sebetulnya itu mah pekerjaan Allah saja. Jelas hadirin sekalian? Sekaligus laporan kepada jamaah, alhamdulillah hari Jumat yang lalu, Jumat yang lalu, masjid yang di Perth itu sudah resmi jadi masjid. Alhamdulillah. Sebuah gereja yang oleh Allah diubah jadi masjid. Masya Allah. Amazing. Tahu amazing? Saya niru aja orang kan. Mau tahu kalau Allah mau menjadikan itu mudah Pak. Saya dengar perjuangan para senior di Perth itu untuk membangun masjid. Lama. Sudah beli, ada yang susah, ada yang tertipu dan sedemikian rupa. Tapi kalau Allah mau mewujudkan, Allah ya yang mewujudkan ya. Kami ke sana cuma jadi jalan. Ada gereja tuh mau dijual. Ayo kita lihat, pinjam kuncinya, masuk ke gereja, doa. Ya Allah, semuanya milikmu. Tempat ini milikmu. Jadikan tempat bersujud padamu. Ya gitu aja. Harganya sekitar
7,5 miliar. Mahal atau murah? Ya, nggak ada apa-apanya bagi Allah, ya. Alhamdulillah saya mah nggak begitu pusing tentang harga, Pak. Kalau Allah mau ngasih mah nggak ada yang murah, nggak ada yang mahal, ada aja. Syariatnya bagaimana? Sesudah doa sama-sama, ada beberapa teman yang pengusaha yang ikut punya tabungan ada lah. Daripada ditabung semua sini pinjemin 1 miliar, satu, insya Allah nanti dibayar lah oleh Allah, ya. Ini serius, ada siapa lagi yang bayar? Memang garansinya insya Allah saya tanggung jawab, ya. Tapi Allah yang ngebayarin dalam hati tanya Allah, masa beli rumahmu saya yang bayar, ya. Satu lunas $700.000. Ini cerita ya Pak. Dalam kurang lebih 2-3 minggu kumpul store sana, alhamdulillah. Tapi kan pinjam, ya. Lalu Allah ngebulak-balik hati, kata yang minjemin teh, nggak usah dikembalikan semua, segini aja. Ya saya 500 nggak apa-apa. Yang satu lagi, masa saya minjemin ke Allah, uangnya juga milik Allah. Ya sudah semua, teng. Jadi tinggal sedikit tuh, hutangnya tuh Pak. Ada hutang ya, tinggal. Allah ngasih jalan macam-macam sekali. Ada tamu, saya ini kena sakit, asam lambung meningkat, ya, atau berobat, ya saya sudah berobat kemana-mana, tapi belum juga sembuh. Kalau gitu di ruqyah Bu, siapa tahu mungkin ada jin yang memang harus didoain supaya pergi. Dan sedekah, kirim aja dalil sedekah, 1 miliar tuh hadirin. Itu dari masuk angin, enter wind. Serius. Jadi sekarang saya kalau nyari yang masuk angin nih. Ada lagi pengusaha ayam, ayo kita bisnis sama-sama. Enggak. Akhirnya paruh-paruhan modal, ya hanya untuk 1 kandang misalkan. Transfer ke sana dana untuk modal, kata yang pemilik itunya, udahlah mending transfer lagi 1,5 miliar jadi untuk lunas saja. Jadi dari ayam itu sebagian ada. Luar biasa. Apa tuh? Kalau Allah mau, kita juga ada yang Rp50.000, ada yang Rp100.000, gak ada masalah, karena tidak ada amal yang kecil kalau ikhlas tuh. Ya, yang membuat besar kecilnya amal itu kan ikhlas atau tidak. Coba kalau nyumbang 100.000 besar atau kecil? Besar hadirin, karena uang dia 150.000. Tuh kan kita beda-beda dititipi rezekinya oleh Allah. Jadi kalau kita nyumbang besar, sekarang dia nyumbang 1,5 miliar, tapi uangnya 1 triliun, ada apa-apanya segitu, ya kan? Mobilnya aja satunya misalkan 10 miliaran. Jadi kita nggak usah kecil hati dengan jumlah, karena kita tidak tahu yang mana yang diterima oleh Allah tuh. Nah itulah laporannya. Jadi ini masjid siapa? Ya masjid milik Allah. Kalau kami ya cuman kepilih jadi jalan. Tidak boleh merasa berjasa. Kalau merasa berjasa tidak ada pahalanya. Baik, selanjutnya cukup itu. Menyebut cukup sudah takut berhenti. Selanjutnya 180. Pasal 180. Kaifa yakunu talabu kallahiki sababan min ata'ihi sabiki. Bagaimanakah mungkin permintaanmu yang datang belakangan itu dapat menjadi sebab pemberian Allah yang telah diputuskan lebih dahulu? Nah ini memang ilmu berat ya. Kalau tidak hati-hati membaca ini membuat kita jadi buat apa dong saya doa, buat apa saya ikhtiar. Analoginya gini, waktu kita di rahim ibu, kita belum bisa apa-apa sama sekali. Tapi kan pemberian Allah sempurna, benar? Jawab hadirin, benar hadirin. Saya sih tidak memerlukan jawabannya, cuman gimana gitu kalau nanya terus cari cingwet asa tiisen. Jawab atuh hadirin. Apa tadi pertanyaannya?
Oh rahim. Itu rahim itu, maaf, pada waktu lihat istri di sesar itu dijahitnya tuh 7 lapis tuh. Berarti kita tuh ada di tempat yang sangat-sangat tersembunyi di dalam. Dan cukup itu semua keperluan kita. Nutrisi untuk jadi tulang, untuk jadi kulit, jadi rambut, jadi hidung, jadi ginjal, jadi yang di dalam boro-boro kita orang tua aja nggak tahu, ibu aja nggak tahu kan keadaan janin, Bu? Jawab atuh, Bu. Tuh, Bapak apalagi sudah diam hadirin. Bapak mah nggak ngerti apa-apa janin. Ibu nggak ngerti gimana, makanannya juga nggak ngerti. Coba yang ngidam itu jengkol, dorok-dok, pete, cireng, empe-empe, bandros. Dari segi nama mustahil jadi bayi itu hadirin. Gimana dari jengkol jadi manusia? Han? Ini siapa yang ngatur di dalam rahim ini? Masuk, dihancurkan, dipilih nutrisinya lewat plasenta, jadi tersusun detik demi detik tuh. Kalau sampai enggak beriman ke Allah, emang tidak boleh emosi, emang bodoh hadirin. Kalau lihat bayi sampai enggak ingat ke Allah tuh, itu enggak begitu jalan akalnya. Gimana ini? Harusnya ini gimana di rahim? Gimana sel sperma bisa ketemu dengan sel telur? Padahal dia nggak ngerti apa-apa. Gimana bisa berbelah di tempat yang tersembunyi dan sempurna jadinya? Kenapa waktunya ngepas 9 bulan keluar? Enggak, sugan 7 bulan. Saya 7 bulan tapi ya lumayan kan? Normal. Kenapa enggak 12 bulan? Ngepas semua, waktu demi waktu tuh. Keluar ke bumi, gak ngerti apa-apa, gak ada yang ngajarin, bisa nangis. Kan gak ada pelajaran nangis dari guru, dari orang tua kan. Apakah dokter bilang, dokter, gak ada. Bayi nangis, menyusui, dari air susu jadi tulang, membesar. Gimana ini kan? Ibunya gak ada air susu, pakai air susu sapi, sama kita ngegede, tanpa mengandung sifat-sifat kesapian. Sugan belang gitu, bulu atau tiba-tiba ekor sinteng. Alhamdulillah. Padahal saudara sesusuan nggak kayak gitu. Saudara mengerti kenapa manusia tidak boleh nikah dengan sapi? Kenapa? Karena beda jenis. Saudara sepersusuan, beda jenis. Sederhana jawabannya hadirin. Lanjut. Jadi sebetulnya lihat perjalanan hidup kita aja kita udah yakin nih. Oh ada yang ngurus nih kan. Punten ya, tanpa bermaksud meremehkan orang tua. Ibu teh ngurus anak kan? Kan? Saya menghargai ya. Tapi dah nggak seberapa dibanding pengurusan Allah, Bu. Ibu pakai jengkel-jengkel, mandiin juga cur, pincur. Ada yang pakai dah kurang atuh, Bu. Ya saya sangat menghormati ya kepada ibu saya yang ngurus saya. Itu sudah luar biasa untuk ukuran manusia, tapi tidak semua mah diurus oleh Allah. Tuh. Nyuapin juga. Terus ibu yang gede. Bandingkan dengan pengurusan Allah, sempurna setiap saat tanpa kita tahu apa-apa. Benar? Sampai detik ini pun hadirin sekalian, kita teh diurus oleh Allah tuh setiap saat sempurna. Kita bahkan tidak tahu apa yang kita perlukan. Bagaimana kita bisa minta, tahu juga enggak yang kita perlukan. Betul? Jadi jangan takut dengan persoalan hidup ini. Karena persoalan yang kita hadapi ini jauh lebih persoalan yang kita hadapi jauh lebih cetek dibanding persoalan yang ada di tubuh kita dan diurus oleh Allah setiap saat.
Sekarang apa persoalan? Mas, persoalannya apa yang dianggap berat sekarang? Jawab. Cepat. Bingung kan? Hutang? Emang berat kalau itu sih. Hutang ke Allah yang gawat, Mas. Berapapun hutang kita, gini logikanya. Orang ngasih hutang ke kita itu pun izin Allah. Kalau itu terjadi mudah, apa sulitnya Allah ngebayar, benar? Dan kalau Allah mau membayar hutang kita kan tidak harus selalu sesuai rencana kita. Banyak jalannya. Tiba-tiba ada yang bayar zakat, ini spesial untuk bayar hutang. Ada tuh Pak, bapak-bapak yang berzakat besar. AA tolong sampaikan ini kepada orang yang sedang dililit hutang. Bapak kenapa zakatnya khusus untuk yang dililit hutang, yang lain-lain sudah A, tapi ini buat yang dililit hutang. Karena saya sudah ngerasain deritanya dililit hutang. Jadi saya bertekad kalau Allah melunasi hutang saya pengen melunasi sebanyak mungkin orang yang berhutang. Lunas itu sebagian. Ada juga kalau Allah mau ngelunasin hutang kita Pak, tinggal dibalikin aja hati yang ngutangin. Aneh. Saya sebetulnya kesini mau nagih, tapi melihat wajahmu jadi prihatin. Udah halal, beres Pak. Loh iya Pak, saya juga ngalamin dilunasin seseorang. Pikir mana pernah punya utang. Dulu ada punya utang. Telepon, Pak, saya masih punya utang. Masa iya dulu waktu. Yang betul lumayan apa? Enggak, udah halal, beres kita. Betapa mudahnya Allah melunasi hutang. Berat itu karena kita belum ngandelin Allah. Kita lebih sibuk dengan akal, perhitungan, daripada sibuk dengan berjuang supaya Allah nolong kita. Iya kan? Gimana nih, saya harus kerja ini, harus kerja itu, harus melakukan. Allahnya nggak pernah disebut. Sholat telat, ngaji cuman 1 ayat, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Shadaqallahul Adzim. Tahajud ngorok, ngaji jarang. Aneh, punya utang tapi nggak minta dibayarin oleh Allah. Gampang Pak. Sok, apalagi masalah yang berat, cepetin. Udah, bukan saya yang mau nolong, cuman mau denger aja. Saya tahulah masalah ibu-ibu. Bu, apa masalahnya Bu? Pasti nyebutnya sama suami, ya kan? Bu, Ibu, ini mah rahasia ya Bu ya. Ibu teh Bu, jangan centil di depan suami teh, gak ngepek. Serius Bu, saya bukan mengatasnamakan perwakilan para suami, enggak lah Pak, saya nggak mewakili bapak-bapak. Saya mau apa teh, yang senam, yang nggak pakai napas tuh Bu, yang body language atau apa yang emak-emak tuh. Muni sengsara, bukan tidak boleh senam, sok senam silakan, tapi dah nggak ngepek. Guru senam juga tetap suaminya bisa lincah, ya kan? Kenapa? Karena yang ngebulak-balik hati itu adalah Allah. Kenapa istrinya udah cantik, udah begitu badannya bagus, udah tetap suaminya berpaling, misal. Karena yang ngebulak-balik hati adalah Allah. Tentu saja bagus merawat diri, sangat baik karena badan ini titipan Allah ya, dirawat dengan baik, dijaga kesehatannya, jaga kebersihannya. Tapi niatnya harus sebagai lillahi ta'ala, bukan supaya suami tidak berpaling ke lain hati. Ibu pakai dandan naon kurang ngepek Bu. Daya ngepek mah cuman satu, Allah ngebalikin hati suami. Pertanyaannya, lebih apa yang diandalkan? Ada yang ngandelin wajah, ada yang ngandelin badan, ada yang ngandelin penampilan, masakan. Andelin Allah. Boleh kursus masak, tapi udah nggak ngepek. Sebab restoran lebih enak, ya kan?
Kemarin kan muntaber suami gara-gara makanan ibu dimakan. Lillahi ta'ala. Ini serius Bu, maaf Bu ya. Saya teh khawatir ibu-ibu tuh lebih banyak mikirin suami daripada ingat ke Allah. Lebih banyak ingin dicintai suami daripada ingin dicintai Allah. Lebih banyak takut jauh dari suami daripada takut jauh dari Allah. Lebih banyak mikirin suami daripada mikirin cinta Allah. Suami aja Tuhannya tuh. Allah kan tahu isi hati ibu. Udah diuji nanti. Oh langsung. Jadi harus gimana dong Ya denger ini belum selesai ya. Jadi tekniknya tiap ingat suami langsung ingat Allah. Tindih tuh oleh zikrullah. Kemana suami saya? Allah maha tahu. Allah menguasai lahir batinnya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Suami saya takluk dalam kekuasaan Allah. Lalu bagaimana? Wasta'inu bisabri wassalah. Tahan dari penuh kecemburuan, kecurigaan. Salat, ambil wudu, salat. Salat apa? Salat apa hadirin? Apa? Sudah main hajat wae, tobat dulu. Salat, kemudian tobat. Apa yang harus dimintai ampun? Ya Allah, ampun. Doanya ada, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau dengan sesuatu yang saya tahu, dan saya mohon ampunanmu dari apa-apa yang tidak saya tahu. Minta ampun, jangan sampai ternyata kita menuhankan makhluk. Itu kan dosa besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang amat besar. Terus minta ampun Pak, Bapak juga. Minta ampun, astagfirullah. Ya Allah, ampun, saya lebih banyak mengingat makhlukmu daripada Engkau, ampun. Allah tahu. Ini hambanya ngaku nih. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Salat lagi 2 rakaat baru minta, ada yang nyebut salat hajat. Ya Allah, titip suami saya. Engkaulah yang menakdirkan suami saya, beliau titip ya Allah. Dia milikmu dalam kekuasaanmu. Engkau tahu setiap lirikan matanya. Engkau tahu setiap apa yang terlintas di hatinya. Jaga ya Allah. Saya tidak kuasa apapun, tapi Engkau kuasa atas segala-galanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah lihat tidak istri yang salat kayak gitu? Jawab Bu. Allah mendengar doanya. Allah tahu cemburu bute yang ada di hati kan? Gejolak-gejolak yang tahu tidak? Tahulah. Allah tahu semua isi hati kita. Nggak usah diekspresikan di dalam Facebook, itu juga udah tahu ya. Lihat saja, nanti lihat saja bagaimana Allah mengurus. Karena sedikit orang yang melakukan hal ini Pak. Mungkin suami yang tadinya mau ke diskotik, tiba-tiba blues masuk ke masjid. Nah, jadi itikaf nih, tidak sesuai rencana. Mungkin ada yang hadir ke sini juga sekarang. Doa istrinya, saya juga salah ini, saya bukan ke sini tujuannya. Aku nggak usah ngacung Pak. Oh, Allah tuh sangat tahu apapun yang kita lakukan. Mendengar apapun yang kita ucapkan, tahu apa yang ada dalam pikiran, tahu gejolak-gejolak perasaan. Dan Allah tidak menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun. Asal benar-benar bersandarnya ke Allah. Selama ini orang jarang yang menyebut Allah, ya kecuali kepepet tadi. Ketika gempa,
tsunami, pesawat mau jatuh, mungkin Allah terus yang disebutnya. Nah hadirin sekalian, begitulah. Bapak juga Pak, kalau istri rada galak, rewel, udah percuma, banyak ngomong percuma, kalah. Stok kata-katanya lebih melimpah itu, dan daya tahan ngomongnya juga. Udah mending serahkan aja ke Allah. Ya Allah, saya serahkan. Tenang hadirin, jangan main begitu. Ya Allah, ampun, saya belum jadi kepala keluarga yang benar, belum bisa memimpin rumah tangga ini dengan baik, belum jadi contoh, belum bisa amanah. Nangis Pak jadi lelaki teh. Jangan marah-marah sama istri, pengecut. Istri jadi gitu juga boleh jadi kita yang gak bener jadi lelakinya. Ingin istri yang jujur? Jawab Pak. Mau punya istri jujur? Hai Bapak. Pada nunduk. Saya mah bukan Pak Hakim hadirin. Bapak teh dihargai istri teh bukan karena keren, karena istri aja nggak tahu kelakuan bapak yang sebenarnya. Anak-anak masih segen ke orang tuanya tuh karena mereka nggak tahu aib bapaknya. Dahlah, tobat Pak. Kalau ada masalah di rumah tangga mah nggak bisa diberesin dengan akal-akalan, strategi, susah. Tobat, minta ampun. Anak nggak sesuai harapan, kelakuannya tobat. Kita nih lelaki yang harus tanggung jawab. Jangan sibuk nyalahin istri, dan istri begitu juga. Buah dari kita lelakinya kurang benar. Ngaku tidak? Ngaku, ha? Enak ngomong gini hadirin. Tapi sejujurnya sambil ngomong gini hati saya teh pedih Pak. Saya juga ingat. Ini teh kayak apa? Kayak tekanan di hati keluar gitu Pak. Ya, pasti keadaan rumah tangga kurang baik tuh kita lelaki kepala keluarga tanggung jawab. Pilotnya Pak. Gak bisa nyalain siapa-siapa. Kalau wanita dihisab dia sendiri yang dihisab, kita dihisab juga dosa istri. Kalau gara-gara kita itu kalau satu, ya. Makin banyak makin lama hisabnya. Makanya udahlah satu aja Pak cukup. Repot. Kecuali yang udah garisnya kayak saya ini ya. Biasa aja ketawanya hadirin. Kalau udah tahu garis-garis mana gimana? Setiap orang juga jangankan segede gini, daun jatuh aja tertulis di Lauh Mahfuz ya. Masa saya nggak ada catatannya? Udah nggak boleh emosi. Begitulah hadirin sekalian. Sok segitu aja cukup atau Oh sekarang mau dikasih bonus ya. Bagaimana melakukan perubahan diri. Bonus nih ya. Sudah diamalkan belum baca Qurannya 1 hari 1 juz? Satu hari 1 juz itu minimal hadirin. Bukan prestasi gemilang. Gemilang tuh bagi yang biasa odoy. Bukan odoa one day one ayat. Naik jadi odoh one day one halaman. Lama-lama jadi odol one day one lembar. Yang benar itu minimal odoj one day one juz. Itu teh minimal. Gimana kita jadi orang Islam jauh dari Quran kan? Ayo, saya berharap semua belajar Quran lagi. 1 huruf tuh 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim itu 190 kebaikan. Hanya dengan bismillah saja asal ikhlas ya. Bapak Ibu akan lihat keajaiban yang luar biasa di rumah tangga, di tempat kerja kalau sudah diwarnai dengan Al-Quran. Walaupun belum paham, kan inti Quran itu dipahami dan diamalkan. Intinya itu. Tapi kalam Allah ini walaupun belum paham, kalau dibaca
efeknya beda. Hati jadi lebih tenang karena ini zikrullah, kalam Allah. Coba tes ibu bapak yang sering baca Quran, pasti mulutnya lebih terpelihara, gak akan ngomongin orang, karena nggak bisa sambil ngebaca Quran sambil ngomongin orang, ya. Iya kan? Ini kami mengadakan penelitian-penelitian Pak di perusahaan yang diberikan program baca Quran 1 hari 1 juz, robah suasana tuh, hakul yakin robah, lebih tenang, lebih efektif menggunakan waktu, lebih tidak emosional, lebih jernih, suasananya lebih saling menyayangi, dan juga lebih berkah. Ini ada rumah sakit sekarang semua karyawannya 1 hari 1 juz. Dan sudah mulai nagih tuh ya. Dari asalnya beban 1 hari 1 juz, berat lama-lama jadi plong. Kalau udah alhamdulillah udah 1 juz, itu teh belum cinta ya. Lama-lama jadi nagih, jadi kangen ke Quran tuh, Masya Allah. Kalau dalam sebuah keluarga, ini suami istri rajin ngaji, suami ngaji, istri ngaji, anak-anak ngaji, insya Allah Pak, itu keluarga jauh lebih tenang. Datang rahmat Allah tuh. Malaikat itu nggak ngaji, nggak ada perintah ngaji. Malaikat itu mendengarkan manusia yang ngaji. Makanya jangan heran kalau rumah-rumah yang banyak baca Quran dengan ikhlas ya, bukan ria. Ibu juga coba Bu. Ini ada kan saya sering minta testimoni. Ada seorang istri yang cerita, AA, sesudah saya baca Quran terus di rumah, suami saya tuh jadi rajin masak. Tahu saya lagi mah, jadi dia yang nyiapin saya makan. Ini nyata Bu, saya ada WA-nya tuh. Wah enak bener nih perempuannya. Ada anak yang lebih kalem, ada bos yang tidak jadi pemarah, karena Al-Quran, barokahnya Pak. Ayo Nah, untuk mencapai kesuksesan seperti itu, syaratnya yang pertama tekad. Segala urusan diawali tekad, ya. Seperti kita kenapa tidak tahajud? Bukan karena nggak bisa, nggak bertekad. Kenapa Senin Kamis tidak saum? Kenapa? Bukan karena nggak kuat, nggak tekad. Coba yang tanya, Senin Kamis, aduh saya tuh berat kalau Senin banyak kerjaan dan itu. Ramadan saum, oh saum dong. Pada itu tiap hari karena tekadnya beda. Kalau sudah tekadnya kuat, tekad ini tahu dari ambak namanya, apa manfaat bagiku. Makin besar manfaat yang akan kita dapat, makin kuat tekad kita. Punten ya, kenapa Bapak Ibu mau capek-capek ke sini? Pasti karena bertekad, benar? Kenapa? Karena insya Allah mudah-mudahan ada manfaat yang didapat. Mungkin begitu ya? Ya kan? Ada nggak yang nyeletukin di hatinya? Aku tahu ya jawaban dari masalah saya. Ini saya pada belum nanya, kok udah terjawab? Tete bukan berarti saya sakti, hadirin. Saya boro-boro mikirin masalah jamaah, saya juga banyak masalah. Tapi Allah sudah ngatur sedemikian rupa. Allah kan tahu masalah masing-masing ini. Mungkin salah satu jawabannya ada dalam ceramah ini. Makanya didatangkanlah ke sini. Allah yang maha mengatur. 2, kalau sudah bulat tekad, misal ingin melakukan perubahan, mulailah dari kesuksesan kecil. Jadi jangan suka kemaruk sehingga kita jadi putus asa. Saya mau baca nih Quran sehari 15 juz, pasti kapok ya nggak? Karena berhasilnya cuma 5 ayat. Saya ingin tahajud semalam suntuk, pasti cuma sekali-kalinya, karena besoknya dikerok, kapok. Seperti yang pengen push up, saya pengen push up 50, merengkel besok teh, kapok. Namanya juga kesuksesan kecil. Jadi kalau ingin bisa push up 50 sekali set, mulai dari 5. Tapi sukses, nanti senang hati kita tuh. Naik nanti jadi 7, sama baca Quran juga. Dicicil aja, 1 halaman, ada waktu 1 halaman. Karena kalau sekaligus 20 halaman, mungkin yang belum terbiasa berat. Ya,
atau setengah halaman. Pokoknya ada rasa sukses. Sukses kecil ini, inilah yang akan membuat kesuksesan besar. 3, dibuat jadwal yang tetap kalau ingin melakukan perubahan tuh. Misalkan bangun tidur, baca doa apa? Allahumma barik lana, makan lagi. Alhamdulillahiladzim. Bangun tidur terus stretching. Amalkan, kucing aja kan nyontoin kita, ya kan? Coba lihat kucing bangun tidur stretching. Stretching itu dari kucing mungkin hadirin. Sayang badan tuh, enak loh Pak, Bu. Stretching teh benar? Cobalah sekali-kali sambungkan tangan. Ya, angkat. Angkat. Alhamdulillah, enak. Kita ulang 50 kali ya. Enak itu sedikit dan sebentar, Pak. Makanya orang yang ingin enak terus itu mustahil. Karena diciptakannya sedikit dan sebentar. Es krim tuh enak tuh 1 cup, Pak. Coba 1 ember. Nah, makanya stretching. Habis stretching ya, biasakan hal-hal yang positif. Kemudian kalau sholat, kalau mau pakai Quran, pakai lampu, 1 halaman, 1 rakaat itu Pak. Coba, enak tuh. Kalau 1 halaman 1 rakaat, kan 1 halaman tuh 3 menit kalau udah lancar, lama tuh ya. Itu tahajud itu bisa 10 rakaat ya. Berapa sih tahajudnya, berapa rakaat? Ya tergantung jumlah hadirin ya. Nah itu aja bisa. Pagi sebelum sholat 1 halaman, sesudah sholat 1 halaman. Tempelkan. Jadi caranya bikin jadwal itu tempelkan dengan sudah kebiasaan kita. Jadi sebelum sholat baca Quran, sesudah sholat baca Quran. Nanti jadi sendiri itu hadirin. Jadi nagih di sini tuh. Memang begitu. Setiap pergi ke masjid masukkan uang ke saku. Selalu sedekah keluar dari masjid itu ya. Pada subuh sedekah, biasakan cari uang khusus dan jadi standar. Setiap ke masjid masukkan uang. Karena setiap sholat di masjid itu ada kosnya Pak. Sholat itu kan ada biaya kebersihan, ada biaya listrik, AC dan sebagainya. Jangan sampai kita ke masjid dibayarin orang. Ini serius. Dan nggak ada rugi dimanapun, apalagi kalau di musola kecil di kampung. Jangan jadi kecil sedekahnya, jebet gitu 200. Dasar kopet, baru rencana aja kaget. Jebet, saya lihat kan, ini gitu. Kan ini baru rencana ya, masa rencana aja sok. Begitulah Bu, Pak. Tempelkan kebiasaan baru pada kebiasaan lama. Yang keempat, 4 ya. Tekad, kesuksesan kecil, jadwal, dan yang keempat, miliki teman dan lingkungan yang mendukung. Jadi kalau kita gaul dengan penjual minyak wangi, ikut harum. Gaul dengan pandai besi, bau bakaran. Ibu gaul dengan orang yang senang baca Quran, baca kita ini. Bikin grup, wah nanti ria, ria mah di hati bukan gak baca ya. Jangan sampai tidak baca karena takut ria. Pas baca Quran, ada yang tahu daripada ria mending gak baca. Itu lebih jelek lagi. Kayak pas tahajud bangun, ibu lagi tahajud ya, bapak lihat, tidur. Eta mah ngaco hadirin. Yang terakhir, kalau ingin bisa berubah, ajak orang lain ya. Jadi motivasi orang lain untuk melakukan kebaikan yang sama. Karena kalau kita ngajak orang ngaji, kita enggak ngaji jadi hutang, benar? Ayo hadirin. Mau apa hidup ini, lagi nunggu mati? Serius? Walaupun kita ngobatin diri segala macam, kalau Allah mau ngambil mah tinggal ambil aja. Pesawat jatuh itu harusnya membuat kita ingat mati. Jangan wah saya nggak mau naik pesawat. Enggak, naik aja kalau memang pesawatnya benar mah ya. Jangan takut
naik pesawat karena ada pesawat jatuh. Dan kita tetap bakal mati pada waktunya. Lebih banyak yang meninggal naik tempat tidur daripada naik pesawat. Berapa banyak yang meninggal di atas tempat tidur? Benar? Harusnya kita panik mau naik tempat tidur tuh. Ya Allah, jangan-jangan inilah kematianku. Udahan hadirin. Alhamdulillah, kita akan tanya jawab. Masya Allah, terima kasih ini. Kita makin lama makin ramai pengajian ini, Masya Allah, Alhamdulillah. Allah lah yang menggerakkan. Kita akan bersodakoh ya, sambil kita tukar pikiran tanya jawab. Duhur jam 10.38, 11.38. Ada 10 menit kita tukar pikiran sebelum kita tutup dengan doa. Ada yang akan bertanya? Ya, baik, disilakan kepada jamaah sekalian. Ada satu tuh teteh di sana. 2. Lelaki mah nggak usah nanya lah, ya. Kita udah tahu sama masalahnya, Pak. Ya teh, ini punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang bagaimana kiat menghadapi teman yang suka marah-marah, kalaupun marah sampai lempar barang kayak gitu, bahkan membawa pisau untuk melukai kita. Tukang daging. Tapi setelah saya pernah ajak kajian, dia seolah yang sudah kembali tenang, tapi ketika marah kembali seperti itu. Begitu Ustaz. Sahabat. Ya baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini ya Bu, Pak. Rasulullah SAW bersabda, La tagdob walakal jannah. Jangan marah-marah, jangan marah bagimu surga. Memang potensi marah tiap orang beda-beda. Ada yang latar belakangnya keluarga pemarah, maka anaknya juga memiliki sifat mudah marah. Ini serius Pak. Ada juga yang lokasi, ada juga yang orang lebih mudah marah karena, maaf ya, merasa diri lebih dari yang lain. Jadi potensi marah atasan ke bawahan lebih besar daripada bawahan ke atasan. Potensi marah orang tua ke anak lebih besar daripada anak ke orang tua. Juga kelompok bisa membuat orang bisa menjadi emosional. Tapi prinsipnya yang paling penting adalah setiap orang jadi pemarah, akal sehatnya jadi turun. Makanya makin emosional, makin tidak cerdas seseorang tuh Pak. Mulutnya, kata-katanya menjadi sangat tidak berkualitas, betul? Perilakunya juga menjadi cenderung zolim. Kalau marah tuh Bu, zolim. Karena rotenya begini Bu, kalau di sini nafsu amarah, keluarnya di sini nafsu, keluarnya marah, dan golnya zolim. Yang benar dalam Islam itu bukan marah sepengetahuan saya, tapi adalah tegas dan santun. Solusinya itu, orang tegas dan santun ini dua kata kuncinya. Satu, fakta. Dua, aturan. Nah ini tambahan ya ilmu. Jadi kalau ibu lagi jengkel, marah, tidak jadi solusi ke anak itu. Yang bagus itu tegas dan santun. Tegas itu kuncinya dua, selalu ke fakta dan ke aturan. Makanya buatlah aturan-aturan di rumah tangga itu yang tepat, sehingga kita mengacu pada aturan. Ini sebelum saya membahas tentang mengatasi marah, solusinya dulu ya. Preng, piring pecah. Kalau pemarah pasti nggak jelas. Bibi, di mana mata kamu? Di mana mata kamu? Malah nanya mata, ya kan? Bibinya lebih cerdas. Ini Bu, ibu juga tahu monyong, jadi ibu yang monyong. Kamu ini dasar orang kampung, kata si bibi. Kita kan di kampung se-RT. Begitulah hadirin. Nah seperti itu kurang lebih kalau marah ya. Ini kita kalau lihat marah dulu, bagaimana? Tegas, preng, suara apa Bi? Selalu ke fakta. Maaf Bu, itu piring pecah. Piring yang mana? Piring terakhir Bu. Gimana kejadiannya? Saya barusan emosi, saya banting aja piring. Jadi sudah habis piringnya, pas Bu, barusan piring terakhir. Fakta, Ibu Bibi ingat aturannya? Ingat Bu. Gimana aturannya kalau piring pecah sampai 2 losin?
berarti saya harus berhenti kerja. Udah 2 lusin kan Bi? Iya, artinya apa coba Bi? Artinya saya harus berhenti kerja dari rumah ibu. Bi, maaf ya, itu kesepakatan kita. Ini lumayan ada sekedar pesangon. Mudah-mudahan Bibi dapat kerjaan yang lebih baik. Terima kasih selama seminggu Bibi kerja di rumah saya. Banyak pesan yang mendalam. Idealnya begitu ya. Fakta dan aturan. Sama ke anak juga gitu. Buat aturan di rumah. Udah kesana gosok. Kamu ini gak nurut ke mama. Mama tuh capek. Itu marah. Gak ada gunanya. Harusnya ini aturannya. Mama bukan sebel sama anak, adek, tapi mau sebel sama HP. Pecahin HP-nya. Sebelum ada HP, adek baik sama mama. Sesudah pegang HP, adek jadi nggak baik. Jadi mama nggak marah sama adek, tapi marah sama HP-nya. Kalau HP-nya jelek, mah udah nggak apa-apa ya. Kalau bagus mah sembunyiin. Bagaimana kalau kita melihat orang marah? Minimal jangan membuat mancing marahnya, ya. Yang kedua, secara psikologis kita harus bersyukur, bukan kita yang jadi pemarah. Yang ketiga adalah doakan. Karena dan nggak usah jawab apa-apa kalau sama orang marah. Karena orang marah tuh sangat tidak siap melihat jawaban apapun. Ya. Jadi bagusnya begini katanya teorinya. Kalau ada yang ngambek tuh gini tuh. Set ih. Nah, begitulah, tangkap. Bapak tuh capek tahu. Jangan ngomong, apalagi saya, Pak. Udah berantem itu. Bapak tuh capek. Iya, Pak. Saya ngerti pasti berat jadi seorang suami. Nah gitu. Apalagi buat siapa saya capek ini. Saya semakin paham tanggung jawab sebagai suami. Duh, mudah-mudahan jadi. Bapak tuh sebetulnya sayang kepada kalian semua. Insya Allah Pak, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa memahami semua. Terima kasih kalau udah bisa paham. Ini lumayan ada cek. Aduh ya, cek monopoli ada. Nah itu secara sederhananya begitu Bu teorinya ya. Tapi prakteknya tidak sesederhana ini. Biasa aja ketawanya Pak. Harus dilatih. Tapi intinya jangan memancing kemarahan. Dan jangan membakar kemarahan. Redakan. Harus mau mengalah kalau menghadapi. Karena berdebat itu walaupun benar tidak dibenarkan. Berdebat itu cenderung nafsu. Tugas kita kalau lihat orang marah adalah meredakannya. Ingat baik-baik ini ya. Walaupun kita benar, mengalah aja. Karena yang penting reda dulu. Kalau sudah reda, kita baru bisa bicara dari hati ke hati. Kita benar nih, kita disalahkan, diem aja. Karena membantah juga tidak menyelesaikan masalah. Itu sih kira-kira Bu teorinya. Tetapi temani, didoakan. Nah kalau lagi begitu mah lari aja Bu, bawa pisau mah ya kan. Atau pakai baju itu, baju besi. Rada hati-hatilah kalau gitu ya. Satu lagi terakhir, maaf ya teoritis sekali. Dan menghadapi begini, teh itu udah ngacung duluan. Mengalah ya Bu ya. Itu saya lihat teteh itu ngacung dari tadi. Maaf ya, niatnya sudah, kalau ngambek deh. Oh iya saya harus reda. Oh iya Bu, saya terima kemarahan Ibu ya. Atur nuhun, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang seperti sampaikan, kalau kita lagi merasa jauh dari suami atau punya perasaan gak enak atau takut ada apa-apa sama suami, kita segera lakukan sholat taubat, terus sholat hajat. Nah, apakah ada waktu yang khusus untuk melaksanakan sholat itu? Yang kedua, di surat Al-Baqarah ada disebutkan sholat wusto. Nah, saya ingin menanyakan sholat wusto itu apa gitu, Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang waktu sholat. Jadi untuk bertobat itu Bu, di mana kita mulai nyesek ya. Ini dengerin ya Bu ya. Salah satu ciri dosa itu adalah nyeseknya hati di sini. Kalau kita ada yang alarm hati kita udah nggak enak sekali, nggak nyaman. Bagusnya kita nggak usah terlalu banyak mikir.
Lebih baik banyak zikir. Dan zikir terbagus kalau hati lagi galau, di antaranya adalah tobat. Nah, untuk kesempurnaannya, ambil air wudhu. Kapanpun itu mah, ya, karena tidak terikat dengan waktu. Itu Bu. Pokoknya udah galau, nggak enak hati, udah nggak usah banyak omong. Jangan suka curhat di medsos. Peringatan ini ya. Hasil penelitian yang kurang jelas, 80% tidak peduli kepada penderitaan kita. 17% yang baca puas melihat penderitaan kita. Rasain lo. 3% lainnya adalah malu lihat kelakuan kita. Gini-gini aja dicurhatin, jadi 100% gagal ya. Jangan suka pasang di status penderitaan diri. Orang yang suka membeberkan penderitaan diri ke sembarang orang, itu orang yang tidak ridho kepada Allah. Udahlah, terima episode ini ya, ada waktunya. Hujan pasti berhenti, badai pasti berlalu, gempa pasti udahan, malam pasti berganti menjadi siang. Ciri dekatnya siang adalah dekatnya malam. Jalanin we hidup Maya, show must go on. Apa artinya? Dilarang merokok. Ustaz Edi, silakan Ustaz. Baik. Tentang sholat wusta, sholat artinya sholat, wusta pertengahan. Kenapa dikhususkan dalam Al-Quran, hafidhu ala sholawat wusta, jagalah sholat wusta. Karena sholat ini ada peluang untuk kita lalaikan, bahkan tinggalkan. Makanya para ulama menjelaskan secara khusus pendapatnya tentang sholat wusta. Di antaranya adalah sholat wusta itu adalah sholat asar. Jadi sholat pertengahan antara duhur dan maghrib, maka asar itu adalah sholat wusta. Sering kita lalai, bahkan dulu pernah terjadi peperangan. Peperangan ini telah melalaikan sholat asar karena saking sibuknya, dan itu juga mengambil hikmah banyak pelajaran. Pertama, bahwa memang kita boleh diakhirkan kalau memang darurat. Jadi Rasulullah itu pernah, bukan lalai kalau beliau pasti, karena situasinya sangat mencekam sehingga tidak memungkinkan untuk di awal sholatnya, sehingga menjelang maghrib baru beliau sholat. Maka turun ayat untuk pertama jaga sholat wusta. Kemudian ada juga yang mengartikan sholat wusta itu adalah sholat subuh, karena ini juga berpeluang untuk kita cenderung lalai melakukannya. Banyak keutamaan tentang sholat wusta ini kalau kita bisa menjaganya. Bahkan kalau saya dapat amalan, pokoknya sholat asar, subuh itu jangan sampai dilakukan di akhir, karena di situ banyak keutamaan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya arhamar rahimin irhamna ya Allah. Duha ya Allah yang maha menatap, berkahilah jamaah ini ya Allah. Berkahilah sisa umur kami ini. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami perbuat sepanjang hidup ini. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami.
sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni kemusyrikan kami. Ampuni semua kemunafikan kami ya Allah. Ampuni ya Allah segala kezoliman kami kepada orang tua. Ampuni kezoliman kami kepada keluarga, kepada anak-anak. Ampuni dosa yang terang-terangan. Ampuni maksiat yang sembunyi-sembunyi kami perbuat. Ampuni ya Allah dosa yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana. Ya Allah, catatkan siapapun yang hadir ini menjadi hamba-hamba yang Engkau cintai. Karuniakan kepada kami nikmat iman, nikmatnya ibadah ya Allah. Cukupi kami semua hanya dengan rezeki yang halal, yang barokah. Lepaskan kami dari lilitan hutang ya Allah. Jangan biarkan kami mati berhutang. Ya Allah, berikan pendamping terbaik yang menantikannya. Karuniakan kepada kami rumah tangga sakinah. Jadikan pendamping hidup kami, penguat iman kami, penguat amal kami. Titipkan keturunan yang lebih baik, keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sembuhkan jamaah yang sedang sakit ya Allah ya Syafi. Berikan kelapangan bagi yang dihimpit kesulitan ya Fattah. Berikan jalan keluar yang membuat Engkau semakin ridho. Ya Allah, lindungi saudara-saudara kami yang terancam, yang teraniaya dimanapun. Juga tolonglah saudara-saudara kami yang ditimpa musibah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Berkahi masjid ini ya Allah. Berkahi siapapun yang menjadi jalan wujudnya rumahmu ini. Berkahi siapapun yang memakmurkannya. Ya Allah, istiqomahkan kami. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Jangan cabut keislaman kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Istiqomahkan kami sampai husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas ilmu yang telah diberikan. Jamaah sekalian yang dirahmati